Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Setelah menentukan pendekatan apa yang akan diambil, selanjutnya yang dilakukan adalah mendesain penelitiannya. Nah, dalam desain penelitian itu, kita tentukan metode yang dipakai seperti apa. Nah, kumpulan dari metode itu menjadi sebuah metodologi penelitian yang nantinya dicantumkan di bab 3, berisi langkah-langkah yang akan kalian lakukan di dalam penelitian itu. Semisal, jika penelitian kalian menggunakan metode kualitatif, biasanya itu biasanya penelitian itu diawali dengan literatur study dulu, kemudian observasi, lalu kemudian wawancara dan sebagainya. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, metodenya diawali biasanya dari kita studi literatur yang mendalam, kemudian melakukan perbandingan literatur, lalu kemudian yang dilakukan adalah mencari lagi sumber informasi berdasarkan survei, pengumpulan data melakukan survei, bisa melalui kuesioner, bisa juga melalui pertanyaan-pertanyaan kepada si user, ya bisa berupa interview juga. Tapi biasanya kalau penelitian kuantitatif tadi itu dijelaskan di video sebelumnya, kuantitatif itu biasanya menggunakan kuesioner untuk surveinya agar ada angka-angkanya yang bisa dibandingkan dan dihitung. Untuk kuantitatif biasanya dimix sama kualitatif, jadinya setelah wawancara dilakukan pengambilan kuesioner. Nah, lalu metodologi penelitian terdiri dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian. Bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian, cara pandang, bagaimana menggunakan metode, dan bagaimana metode itu diaplikasikan dan disusun. Pada bab 3, kalian akan menjelaskan langkah-langkah kalian yang kalian gunakan untuk metodologinya. Untuk skripsi biasanya harus metodologi, bukan metode. Lalu, kalian juga harus tahu kapan harus menggunakan metode penelitian atau metodologi penelitian. Di mana dalam konteks apa menggunakan metode penelitian atau metodologi penelitian, serta bagaimana menerapkannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa banyak macamnya metode itu. Bukan saja kuantitatif kualitatif, tapi ada kualitatif, eksperimental, etnografik, historical, action research, survei, dan case study, serta original. Ini adalah percabangan dari kuantitatif dan kualitatif tadi. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin. Kalau ini biasanya berbentuk penelitian kuantitatif, ini digunakan untuk mencari competitive advantage atau competitive advantage itu bahasa Indonesia itu keuntungan kompetitif dari sebuah perusahaan dalam menggunakan implementasi ERP. ERP itu Enterprise Planning. Nah, di sini digambarkan bahwa apakah kesuksesan ERP itu akan membentuk competitive advantage. Lalu, apakah organization maturity level, lalu pendekatan implementasi ERP itu, serta ERP implementation success itu berhubungan. Nah, ini ada perhitungannya. Bisa kalian baca sendiri di bukunya Prof. Hasibuan dan Dantes, di papernya Prof. Hasibuan dan Dantes terkait ERP implementation. Lalu, berdasarkan kategori research metode penelitian itu dibagi menjadi tujuannya. Ada yang fundamental research, ada yang applied research. Berdasarkan waktu, ada yang cross-sectional, ada yang longitudinal. Dan berdasarkan metodologinya, ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Dan ada juga yang bersifat menjelaskan dan yang sifatnya eksperimen. Lalu, riset eksperimen itu tujuannya itu untuk
memanipulasi sebuah sesuatu yang gunanya untuk mengetahui apa efeknya dan apa yang timbul dari perubahan yang terjadi jika itu diubah. Misalnya ada penelitian tentang efektivitas dari menggunakan e-learning dan tidak menggunakan e-learning. Tuh contohnya. Lalu untuk faktor-faktor yang ada di experimental research itu ada independent variable, yaitu faktor yang dimanipulasi, faktor yang diukur. Lalu dependent variable, faktor yang faktor yang diukur yang ini salah kebalik. Independent variable itu yang dimanipulasi, yang hasil pengukurannya berbeda-beda yang diambil nilainya. Lalu dependent variable itu faktor yang dihitung yang ditentukan dari hasil pengolahan dari IV, independent variable. Lalu experimental condition atau group. Experimental condition itu berisi dari kelompok subjek penelitian atau objek penelitian yang dimanipulasi yang diambil datanya. Lalu control condition itu grup pembanding yang tidak dimanipulasi. Lalu confounding variable adalah variabel yang tidak terkendali. Biasanya jarang dipakai tuh. Ini untuk penelitian kuantitatif. Kalau ilmu saya masih kurang di kualitatif, karena saya dari S1 kebanyakan menggunakan metode kualitatif. Isu-isu yang mungkin menggunakan experimental research dalam IS dan IT itu sejauh mana penggunaan TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengajar, sejauh mana sosial media dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan sebagainya. Ini contoh dari experimental research di IS dan IT. Lalu ada quasi experimental research. Ini bisa dibaca sendiri sih. Contohnya sejauh mana pengaruh learning terhadap kualitas pendidikan. Quasi itu seperti eksperimental, tapi kita cuma mengobservasi kalau quasi itu jadinya. Lalu ada causal komparatif. Ini explore possible cause and effect dari sebuah tindakan gitu. Misal perbandingan e-government dari berbagai negara, perbandingan tingkat kematangan e-bisnis di berbagai negara dan sebagainya. Lalu ini karakteristik dari kedua research, quasi eksperimental dan eksperimental dibandingkan dengan causal comparative research. Ini bisa dibaca sendiri. Lalu correlational research itu, kalau ini biasanya correlational ini correlational itu apa ya? Kita itu meneliti dari misal kalau ini biasanya ilmu knowledge management dapat nih. Ada faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Ini kalau di knowledge management diajarkan nih correlational research. Lalu survey research itu dia melakukan survei, sifatnya itu exploratory, descriptive, dan casual studies. Nah, tidak ini dia apa ya? Kalau di survey research itu dia gunanya itu untuk mengumpulkan informasi berdasarkan orang-orang dengan menggunakan interview atau self report format questionnaire. Nah, biasanya bentuknya itu ilmu atau opini. Terus di survey research ini biasanya kuesionernya, untuk membuat kuesioner pada survey research biasanya
kuesionernya itu divalidasi dulu. Untuk validasi itu biasanya ada uji keterbacaan yang dilakukan oleh orang yang ahli di bidang itu, atau uji keterbacaan juga dilakukan oleh orang yang punya ilmu terkait pembuatan kuesioner, misal udah tamat S1 dan sebagainya. Lalu dalam survei method ini ada berbagai metodenya sendiri. Ada interview, ada juga apa sih namanya, ada interview langsung. Bisa sih interview semua nih, telepon interview, biasa juga pakai mail, mengirim pesan interview secara langsung atau mengirim pesan gitu, meminta data mereka, suruh menjawab apakah ini benar apakah tidak. Itu bentuknya kuesioner. Terus bentuk pertanyaannya itu ada open ended. Open ended itu misal pertanyaannya itu jawabannya bisa sembarang. Maksudnya sembarang itu terbuka gitu, tidak menutup kemungkinan satu hal. Misal kalau orang itu kita tanya jawabannya itu bukan iya atau tidak gitu, tapi luas, tergantung dari knowledge si narasumber. Sedangkan close ended itu pertanyaan yang jawabannya bisa iya atau tidak, atau bisa kita prediksi gitu. Lalu action research itu penelitian juga kan, tindakan. Kalau action research itu kebanyakan itu joint application development, business model. Ini research yang dilakukan berdasarkan dari tindakan. Historical research itu time apa namanya, time series, itu mengumpulkan data. Ini kalau ada yang mau melakukan penelitian terkait perkembangan internet Jambi bisa juga, tapi datanya tuh yang mesti dicari, karena di dinas biasanya susah datanya. Nah, contoh dari historical research itu perkembangan informasi dari tahun 1960 ke 2015. Saya kurang tahu apakah skripsi kita bisa historical research atau tidak, tapi tahu saya ini jarang ada yang ngambil ini. Terus ethnographic research itu adalah penelitian yang konteksnya itu menginterpretasi dari hasil dari koleksi data. Itu maksudnya kita meneliti bagaimana sebuah kelompok itu berperilaku, kalau nggak salah etnografi itu bisa masyarakat, bisa desa gitu, kita observasi gitu ya. Nah, terus contohnya itu study of student life in law school, study of life in urban classroom. Study of life itu maksudnya mengamati bagaimana pengamatan kita terhadap hidup anak-anak yang sekolah di perkotaan. Lalu bagaimana gaya hidup mahasiswa di sekolah hukum dan sebagainya. Prosesnya itu diawali dari individu melakukan ethnographic research itu biasanya melalui identifikasi dari fenomena yang akan dipelajari, mengidentifikasi subjek penelitian, membangun hipotesa, lalu mengumpulkan data menggunakan observasi, interview, dan mereview dari sumber lain, dan melakukan triangulation. Triangulation itu maksudnya itu membandingkan hasil dari observasi, review, dan reviewing order itu, sehingga datanya bisa valid.
benar-benar teruji dari tiganya, lalu menganalisa data dan mengambil kesimpulan. Contohnya itu bagaimana suku anak dalam beradaptasi terhadap TIK. Lalu ethnographic research itu sebenarnya bisa dikembangkan lagi sih, semisal untuk anak Unama, perkembangan mahasiswa di Jambi terhadap kuliah online dan sebagainya, itu bisa juga kalau ada yang meneliti. Nah, terus case study research itu empirical investigation of particular phenomenon. Kasusnya bisa organisasi, komunitas, country, dan sebagainya. Terus batasan masalah harus ditentukan, lalu harus bersifat holistik dan robust. Robust itu harus robust itu bahasa Indonesia itu padat gitu. Terus menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Biasanya dipandu dengan hipotesis untuk menganalisa sebuah perusahaan, sebuah tindakan atau kegagalan dan kesuksesan dari sebuah perusahaan dalam menggunakan IT. Contohnya itu penggunaan TIK yang komprehensif pada perusahaan XYZ. Terus ini bukan contoh nih. Ini misal kalau kita meneliti itu penggunaan TIK yang komprehensif pada perusahaan XYZ. Lalu kita melakukan analisa mendalam terhadap kasus itu. Nah, penelitian yang akan kita lakukan itu harus signifikan dan berdasarkan dari permasalahan yang ada di perusahaan XYZ. Lalu, hasil dari penelitian kita tidak boleh extrapolated. Itu bahasa Indonesia apa ya? Extrapolated itu diekstrapolasi. Maksudnya itu hasil dari penelitian kita itu tidak boleh dikeluarkan atau diberikan keluar dari perusahaan XYZ. Kalau case study ini biasanya sih untuk KPKP dilakukan nih case study ini kerja praktek. Jadi ini kita mengetahui apa sih di perusahaan X itu kendalanya apa, terus setelah kita analisa kita tanya ke manajernya, kita tanya ke pegawai yang lain terhadap datanya, kita analisa, kita cari kemungkinannya, kita tentukan jawabannya, kita hipotesa, lalu setelah kita dapat hipotesanya kita lakukan penelitian dan kita beritahukan hasil penelitiannya kepada pimpinan perusahaan dan laporan. Biasanya gitu sih. Oke. Terus jika penelitian tidak kompleks maka cukup gunakan metode penelitian, namun jika penelitian kompleks maka digunakan metodologi penelitian. Nah, contoh untuk masalah penelitian usability cukup menggunakan satu metode, yaitu metode survei. Bisa bentuknya kuesioner. Kuesionernya bisa sistem usability scale, namun untuk perancangan sistem dari awal hingga ke analisa hasil, maka metode yang digunakan adalah metode pengembangan sistem. Kualitatif atau kuantitatif untuk pengambilan kebutuhan sistem dan survei untuk pengujian. Metode-metode itu perlu digunakan dalam penelitian tersebut. Kumpulan metode itu disebut metodologi. Nah, lalu kita berhenti dulu dari sini karena setelahnya saya akan menjelaskan untuk membuat mini research.